are in listen-only mode. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di webinar dengan topik yang sama. Semoga sekarang bisa lancar sampai selesai ya. Jadi mungkin sekali lagi mengenai topik ini. Jadi ini adalah topik pertama dari seri Intermediate Technical Analysis. Jadi di series ini kita pengen coba bahas mungkin basic technical analysis, tapi kita coba bahas lebih dalam. Jadi tentang basic itu, pengertian dan sebagainya, itu kita coba perdalam sehingga mungkin uh, ilmu Bapak Ibu mungkin setelah sebelumnya pernah baca dasar teorinya, basic-basicnya, kita coba pengen refresh lagi, plus kita coba pengen perdalam lagi. Jadi topiknya mungkin masih topik yang standar, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal sebelumnya, tapi kita pengen coba lebih explore lebih jauh lagi. Untuk yang series pertama ini, kita akan bahas dua hal, yaitu basic theory dan support resistance. Basic theory yang akan kita bahas itu ada Dow theory dan technical analysis premises, ada chart construction dan trend analysis. Terus nanti untuk support resistance-nya kita akan belajar what and how making support resistance, terus kegunaan dari support resistance dan alternative form dari support resistance. Untuk awal, jadi mungkin itu sekilas tentang financial market, pasar yang kita dalamin ya ke Bapak Ibu, either dimanapun lah, di capital market, di futures market, di money market, kita akan berhadapan dengan financial market. Secara sederhana, kita bisa bagi financial market dalam 3 market ya, capital, money market, dan futures market. Ini mungkin hanya sekedar intro. Jadi dari sini kita pengen coba untuk melakukan suatu transaksi, suatu eksekusi atau keputusan di financial market, tentu kita punya reason atau kita punya yang kita sebut analysis. Nah, di sini mungkin ada beberapa tipe analisis yang biasa dipakai untuk profesional atau orang-orang yang berkecimpung di financial market. Mungkin dari ekonomi, makro dan mikronya, fundamental, bisa business analysis atau financial analysis, ada tentang technical analysis, sampai feeling analysis. Jadi mungkin kalau misalnya kita boleh explore lebih jauh di feeling analysis, itu kita bisa ada lah istilahnya namanya mosaic theory ya. Jadi mungkin orang nggak cuma asal main feeling aja, tapi dia bisa aja pakai mosaic theory. Mosaic theory itu adalah dia mengambil kesimpulan mengenai hal yang signifikan besar yang berasal dari hal-hal kecil yang tidak signifikan. Jadi itu mosaic theory. Atau mungkin feeling analysis bisa juga yang guts. Jadi benar-benar feeling aja, feeling ya asal kebayang gitu ya. Atau bisa juga dari experience. Memang pada akhirnya kita nggak bisa mengalahkan orang-orang yang memiliki pengalaman ya. Jadi ya yang bisa ngalahin ilmu ya itu pengalaman gitu. Ya, ini only time can teach us lah, experience. Untuk topik hari ini, seperti biasa sebelum-sebelumnya, kita akan coba explore lebih jauh tentang technical analysis. Ini mungkin untuk segera mengingatkan, jadi kenapa harga bisa bergerak. Mungkin kita mau recall lagi ilmu kita tentang supply demand theory. Jadi di situ ada chart price dan quantity, hubungan harga dengan jumlah barang. Di situ ada kurva demand, ada kurva supply. Kurva demand, kurva yang menurun. Jadi asumsinya adalah ketika quantity bertambah, ketika harga turun, demand akan quantity tersebut akan bertambah. Untuk yang kurva yang menanjak, itu adalah kurva supply. Ketika harga itu naik, maka quantity yang tersedia untuk dijual ya, untuk supply-nya itu akan bertambah. Nanti pertemuan antara dua kurva ini akan menghasilkan harga dan quantity yang sama. Di sini kalau di istilah financial market mungkin adalah terjadinya sebuah harga, terbentuknya suatu harga. Mungkin sekedar
mengingatkan lagi ya. Jadi supply demand, siapa itu supply, siapa itu demand. Untuk di financial market tentu pesertanya ya, peserta atau orang-orang yang berkecimpung di financial market atau biasa kita mungkin sebut investor. Di mana itu investor yang punya idle money, investor yang memang mau membeli instrumen tersebut, atau investor yang berpikir bahwa harga instrumen tersebut akan segera naik. Itu yang itulah demand gitu ya. Itulah demand yang bisa menggerakkan harga, yang bisa yang menggerakkan harga. Terus supply-nya siapa? Siapa yang bisa mempengaruhi harga dari satu instrumen? Dari supply itu adalah yang pertama mungkin emitennya. Emiten yang mengeluarkan obligasi, emiten yang mengeluarkan saham, atau di sini juga bisa suatu negara ya, suatu negara yang mengeluarkan obligasinya yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan mata uangnya. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah investor yang punya instrumen tersebut dan dia perlu uang, dia perlu melikuidasi instrumen tersebut atau perlu menjual instrumen tersebut. Investor yang mau menjual instrumen tersebut atau ya investor yang sudah punya instrumen tersebut dan berpikir bahwa harga instrumennya akan segera jatuh. Ya dia harus mengamankan posisinya gitu ya dengan melakukan penjualan. Ini adalah gambaran siapa itu demand, siapa itu supply. Siapanya gitu, benar-benar siapanya. Mungkin kalau di buy side ada yang institusi, itu asuransi, dana pensiun, bank, atau emiten itu sendiri, emiten atau negara tersebut, dan masyarakat. Terus dari sisi penjualnya, broker, pialang, analis, atau si emiten itu sendiri. Dari pihak luar ada pemerintah, ada bank sentral, ada ya ini sudah di luar, sudah bukan manusia ini ya. Ini cuaca atau teknologi atau perang gitu. Jadi mungkin siapanya seperti ini gambarannya. Kita mulai coba masuk ke basic teori. Ini adalah 3 buku yang menjadi buku acuan utama untuk technical analysis. Dari 3 buku ini kita pengen coba find the definition of technical analysis based on buku yang memang menjadi buku acuan. Jadi supaya kita nanti nggak salah kaprah dan sebisa mungkin kita punya standar yang sama. Jadi dari buku John Murphy, di sini dibilang technical adalah study of market action dengan menggunakan chart yang tujuannya untuk forecasting future price trend. Terus dari Martin Pring bilang technical adalah art untuk mengidentifikasi trend reversal, perubahan pergerakan harga at relatively early stage. Jadi seawal mungkin. Kita pengen coba detect perubahan harga seawal mungkin dan mengikuti tren tersebut sampai nanti ada bukti yang cukup kuat untuk kita memprediksi, untuk kita mengatakan bahwa tren sudah berubah. Terus dari John Magee dan Robert Edward, technical adalah science yang mencatat dalam bentuk grafik ya, the actual history. Jadi yang dicatat dalam grafik itu adalah data history, data yang sudah lalu, dan dari data tersebut kita pengen coba memprediksikan data ke depan. Nah, kalau boleh kita satukan, kalau boleh kita summary ketiga buku ini, jadi technical analysis adalah art and study. Yes, kita agree itu art, kita juga agree itu study atau science dari market action. Market action itu terdiri dari price, volume, dan open interest. Teman-teman di future mungkin tahu open interest dengan menggunakan historical graphic form atau chart. Jadi market action tersebut kita bentuk ke dalam suatu grafik atau chart yang tujuannya satu untuk forecasting future price trend, untuk melihat pergerakan harga ke depannya. Terus yang kedua adalah kita pengen coba prediksi perubahan pergerakan harga seawal mungkin. Jadi kalau orang lain bilang, oh ini lagi turun nih, ya kita pengen coba lihat, oke sekarang lagi turun, kapan naiknya? Oke, sekarang lagi naik, kapan turunnya? Nah, itu yang kita akan coba lihat. Dan tentunya dengan kita melakukan analisis, kita harus punya
reason, harus punya bukti-bukti, harus punya data yang cukup untuk mengatakan bahwa untuk menunjang prediksi kita gitu ya. Jadi nggak cuman asal asal ada asal sebut lah gitu. Ini data tersebut. Nah, dari konklusi ini, dari summary ini, kita pengen coba perlebar definisi technical analysis. Jadi di sini yang kita propose adalah as long as people deal with harga, grafik, tujuan untuk forecast price movement, terus untuk mengidentifikasi kapan ada perubahan harga, bagaimanapun mereka melakukannya itu, selama ada 4 unsur itu, harusnya gitu ya, harusnya kita bisa sebut itu adalah technical analysis. Itu termasuk apabila Anda menggunakan rasi bintang atau masukkan unsur astronomi, feng shui, primbon, cuaca dan lain sebagainya. Selama 4 hal itu yang kita deal, ya udah itu harusnya bisa kita sebut sebagai technical analysis. Gitu. Terus technical analysis premises ini adalah 3 hal yang akan selalu ada di dalam pikiran technical analyst. Jadi yang pertama adalah price discount everything. Jadi kita technical analysis itu mostly nggak pernah jarang baca koran, jarang tahu ada berita apa, jarang tahu apa itu emiten itu berada di industri apa. Terus satu negara ini menganut paham komunis atau liberal atau agamis kah, kita nggak terlalu peduli gitu ya. Karena kita hanya fokus ngeliat price. Karena kita percaya price itu sudah mendiscount everything. Price itu sudah menunjukkan atau sudah menggambarkan unsur-unsur segala sesuatunya yang bisa menggerakkan harga tersebut. Gitu. Jadi mungkin kayak mungkin George Soros gitu ya. George Soros itu kan sudah kalau saya baca gitu, George Soros itu lebih banyak menghabiskan uang untuk mendapatkan informasi. Dan ternyata ya dia termasuk informasi rahasia yang biasa kita sebut insider trading. Nah, kita mungkin nggak bisa bereaksi secepat George Soros, tapi kita bisa mengikuti pergerakan George Soros dengan melihat pergerakan harga tersebut. Gitu. Jadi ya udah instead of capek-capek kita berusaha ngikutin George Soros, kita berusaha punya banyak analis, punya banyak ekonom untuk prediksi apakah suatu negara akan menaikkan harga, menaikkan suku bunganya dan lain sebagainya, ya kita coba lihat aja price-nya aja, pergerakan harganya. Karena di situ kita yakin orang-orang pintar, orang-orang yang punya kuasa, yang punya akses banyak, mereka sudah bereaksi duluan dan kita bisa ikutin mereka. Kita bisa baca pergerakan mereka dari pergerakan harga. Terus yang kedua adalah price move in trend. Kita tidak percaya harga bergerak secara random. Kita percaya harga bergerak dalam suatu keteraturan tertentu. Kita tidak percaya random teori itu benar. Jadi tugas kita adalah mencari keteraturan itu. Kita mencari tren, kita mencari pola-pola. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita percaya history repeat itself. Artinya, apa yang pernah terjadi sebelumnya, itu akan terjadi lagi. Dalam bentuk yang relatively sama. Jadi kita percaya history repeat itself. Oleh karena itu, ya itu grafik-grafik yang kita baca tiap hari pun itu adalah data history. Yang dari situ kita yakin itu bisa membantu kita meramalkan pergerakan masa depan. Kegunaan technical analysis. Gitu. Jadi kalau boleh dijabarkan gitu ya, technical analysis kegunaannya satu yang pertama adalah trend analysis. Kita pengen coba cek pergerakan harga ini mau kemana, sedang kemana dan mau kemana. Terus yang kedua adalah timing analysis, price analysis, investment strategy. Kalau kita boleh lebih explore lebih jauh, di sini trend analysis itu adalah kita pengen tahu apakah ini sedang uptrend atau downtrend, kapan dia bakal uptrend, kapan dia akan downtrend. Terus mungkin kita bisa let's say tanya kemana harga emas akan bergerak, kecenderungannya kemana tahun ini misalnya. Untuk timing analysis, kita lebih bicara kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, kapan kita harus pasang tambahan posisi, atau kita malah ngurangin posisi.
Terus apa yang kira-kira bagus, let's say di bulan Januari. Apa yang harus kita jual ketika suatu interest rate meningkat. Terus kalau misalnya deflasi kita harus beli apa? Itu adalah timing analysis. Terus untuk price analysis, oke, let's say katakanlah kita sudah tahu mau beli apa. Nah, beli apa di harga berapa? Jualnya di harga berapa? Atau kapan kita boleh nambah? Di harga berapa kita boleh tambah posisi kita? Itu seperti itu yang kegunaan technical analysis untuk price. Terus apakah rupiah saat ini gitu kan, saat ini sudah mulai mahal dibanding US dollar, itu di price analysis kita bisa jawab untuk technical ya. Terus mungkin untuk yang lebih banyak berkecimpung di uh, untuk mungkin untuk trader investor langsung, ini bisa kita pakai investment strategi, yaitu misalnya mungkin untuk yang di portfolio manager, kapan kita harus beli saham lebih banyak, kapan kita harus beli obligasi lebih banyak, atau malah kita banyak di cash aja gitu. Atau mungkin juga kita lagi berpikir kapan kira-kira harus agresif, kapan kira-kira harus bersikap konservatif. Atau bisa juga kita bisa menentukan kira-kira sekarang ini kita harus mencoba untuk short term trading atau coba untuk medium sampai long term trading. Itu ada beberapa kegunaan teknikal ya. Ini pembagian technical analysis, basic theory. Ini yang kita bahas sekarang ya, yang kita coba mau explore lebih jauh malam ini. Ada juga line analysis, price pattern, chart pattern, volume, specific theory, dan indikator. Nanti di beberapa series intermediate technical analysis, kita akan bahas lebih dalam beberapa metode technical analysis ini. Nah, lalu untuk indikator technical analysis, ini memang agak banyak. Jadi kita buat chart tersendiri gitu ya. Indikator itu terbagi dalam beberapa jenis. Ada momentum, trend following, volume, volatility, sentiment. Untuk quantitative method, atau ini statistika, kita masukkan ini sebagai technical analysis karena quantitative method itu akan menilai, akan menghitung price sebagai subjek utamanya. Dan tentu ini sama seperti technical analysis secara keseluruhan. Walaupun memang ini metode yang ya aljabar, matematik, memang itu metode umum yang harus kita pelajarin, tapi spesifiknya untuk technical analysis kita bisa anggap itu sebagai technical analysis juga. Karena tadi dia memperlakukan harga sebagai subjek utamanya. Artinya, kita juga bisa apply ilmu-ilmu statistika seperti standar deviasi, linear regression, nanti mungkin ada beta di situ, ada koefisien korelasi gitu. Ini software-softwarenya. Ini mungkin lebih banyak di saham, tapi mungkin untuk teman-teman di futures ada namanya Thomson Reuters sama Bloomberg gitu ya. Itu mungkin kalau sudah lebih yang advance lagi, yang sudah profesional lagi, atau mungkin malah institusi, itu biasanya sudah pakai Bloomberg, Thomson Reuters, dan malah mungkin ada lagi yang lebih sophisticated dari dua ini, yaitu AppData salah satunya. Ini adalah grafik atau chart yang kita berjibaku di sini. Ini untuk contoh ISG. Ini adalah konstruksi chartnya. Ini yang sudah mengingatkan. Jadi pembuatan chartnya itu sama seperti supply demand ya. Tapi di sini bedanya adalah sumbu Y ini kita pakai harga closing, dan sumbu X yang mendatar itu adalah waktu. Jadi semakin ke atas, harganya semakin tinggi, semakin ke kanan, waktunya semakin current. Jadi semakin ke kiri itu adalah semakin masa lalu, semakin pas. Hanya untuk gambarannya, beberapa tipe chartnya. Jadi yang ada sekarang adalah chart arithmetic dan chart logarithmic. Kalau chart arithmetic itu mungkin hampir 90% chartis atau technical analysis kita pakai arithmetic. Arithmetic ini artinya selisih antara setiap kenaikan harga di sumbu Y tadi itu sama jumlahnya. Untuk contoh misalnya ini scale-nya ini per 100 poin. Jadi tiap 100 poin dia membentuk scale baru. Ini kita sebut arithmetic. Nah, kalau logarithmic ini perbandingannya ya. Ini ISG dari sejak tahun 91.
ini dengan menggunakan chart logaritmik yang atas, dan yang bawah ini dengan menggunakan chart aritmetik. Aritmetik seperti yang di kiri. Jadi terlihat di sini perbedaannya. Mungkin untuk di logaritmik chart, chart data harga yang masa lalu ini lebih terlihat pergerakannya dibanding yang aritmetik. Gitu. Jadi memang salah satu kegunaan utama adanya chart logaritmik adalah apabila kita mau menggunakan chart jangka panjang artinya benar-benar jangka panjang gitu ya, puluhan tahun atau 20 tahun, atau let's say kita mau coba lihat chart Dow Jones dari sejak tahun 1900 atau mungkin chart gold yang per menit dari sejak tahun 1980 gitu kan. Nah, itu untuk melihat lebih jelas kita bisa pakai logarithmic chart. Logarithmic chart ini scale-nya, tingkat kenaikan scale-nya itu dikali 2. Dari 500 ke 1000 dua kalinya, dari 1000 ke 2000 dua kalinya, nanti berikutnya level 4000. Jadi demikian seterusnya. Pokoknya secara log lah dia naiknya ya. Ini tipe chart yang ada. Terus beberapa tipe harga yang kita pakai di technical analysis. Ini yang harga dasar ya. Harga open price, highest price, lowest price, dan closing price. Opening price itu adalah harga pertama di time frame trading kita. Time frame trading yang kita mau. Highest price, lowest price adalah harga-harga tertinggi dan terendah yang sempat disentuh selama trading time frame yang kita pilih. Terus closing price itu adalah harga terakhir yang terjadi di waktu terakhir pada time frame trading yang kita pilih. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Let's say katakanlah kita trading dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, artinya harga awal yang terjadi di pagi-pagi ini 8.50 sampai jam 9 itu adalah harga open. Penutupan di harga terakhir, harga 15.50 itu sudah harga closing price. Nah, during the day, during 2 jam ini, 2 waktu ini, kita pengen lihat harga tertinggi yang pernah disentuh dan harga terendahnya di berapa. Itu yang kita sebut highest dan lowest price. Nah, terus untuk intervalnya, kita bisa pakai daily, weekly, monthly, yearly. Nah, terus untuk yang lebih kecil daripada daily, atau kita sebut intraday, itu bisa 1 jam, 30 menit, 15 menit, 1 menit, atau bahkan per tick ya, per transaksi yang muncul. Open close-nya, kalau misalnya itu adalah chart dengan interval weekly, artinya open di hari Senin, closing di hari Sabtu atau Jumat. Jumat di saham, Sabtu pagi waktu Indonesia mungkin untuk yang teman-teman di futures untuk forex. Monthly juga sama, hari pertama, tanggal pertama dalam bulan tersebut, closingnya tanggal terakhir. Yearly tahunan di awal Januari, closingnya di akhir Desember. Untuk intraday, katakanlah 15 menit, ya awalnya di jam 9.00, terakhirnya di jam 9.15 atau 9.14 59 detik lah gitu ya. Itu intervalnya. Ini cara menggambar grafik dengan menggunakan 4 harga tersebut, karena 4 harga itu adalah yang kita pakai. Jadi total itu ada 15 chart, 15 bentuk chart. Ini pernah saya bawakan juga di webinar ini beberapa waktu lalu ya, dengan judul Alien Chart. Dan kalau nggak salah ada satu rekan saya yang menambahkan ternyata masih ada 2 chart tambahan lagi. Gitu. Nah, terus nanti di sesi depan, sesi yang berikutnya tentang intermediate technical analysis, kita akan bahas candlestick pattern. 2 hal ini, 2 yang utama ini, candlestick tipe 1 dan candlestick tipe 2. Ini gambarnya seperti ini. Jadi kita punya 15 jenis atau 17 jenis cara kita menggambar, kita membentuk historical grafik itu ke dalam suatu metode di analisis teknikal. Ini adalah 15-15-nya, 15 contoh 15-nya.
Terus untuk instrumen-instrumen yang bisa kita buat gambar harganya, itu contoh-contohnya adalah saham, indeks, obligasi, commodities, currency, forex, dan data-data lainnya seperti inflasi atau employment rate. Key point-nya di sini adalah selama harga itu digerakkan oleh massa gitu kan, atau oleh orang banyak, dan tentunya tidak ada satu orang yang secara signifikan bisa mengatur pergerakan harga tersebut. Jadi nggak masih orang gitu ya, bisa juga uh, katakanlah cuaca atau katakanlah apa namanya teknologi penemuan terbaru itu bisa bisa menggerakkan harga, dan itu bisa kita buat grafiknya. Kita bisa coba apply technical analysis di situ. Karena pada akhirnya adalah kita ingin sebisa mungkin harga itu berubah karena perubahan demand dan supply, bukan karena aturan, bukan karena keinginan satu orang tertentu gitu. Jadi apapun, including inflasi, unemployment rate, GDP, itu harusnya bisa. Tentang Dow Theory, jadi ini adalah salah satu teori awal tentang technical analysis, dibuat oleh Charles Dow di tahun sekitar 1880-an di Amerika ya. Jadi Charles Dow bilang the average discount everything. Ini sama seperti price discount everything. Yang kedua, the average must confirm each other. Jadi pada waktu itu Charles Dow membuat dua indeks, Dow Jones Industrial Average dan Dow Jones Transportation Average, untuk mengatakan bahwa pasar saham saat itu sedang bagus. Kedua indeks tersebut harus sama-sama sedang bergerak naik. Ketika harga Dow Jones Industrial naik, sedangkan Dow Jones Transportation turun, kita tidak boleh bilang pasar saham Amerika saat itu sedang bagus, karena ada yang tidak sama gitu. Nah, ini juga salah satu yang masih kita pakai saat ini. Terus yang ketiga adalah the market has three trends. Market itu terbagi ke dalam 3 trend atau 3 bagian dalam suatu trend: primary, intermediate, sama minor. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Terus dari suatu pergerakan tren itu, mereka punya 3 fase: fase akumulasi, public participant, dan distribusi. Ini nanti kita akan bahas di trend analysis. Berikutnya adalah volume must confirm the trend. Jadi harus ada salah satunya adalah harus ada reason lain, apakah untuk melihat apakah harga akan terus bergerak naik. Salah satunya ada volume. Jadi kita nggak boleh melihat satu aja, kita juga harus konfirmasi dengan volume atau open interest. Terus price action determine the trend. Jadi untuk mengatakan bahwa harga tren sedang naik, mungkin untuk teman-teman di saham, dengan resminya Pak Jokowi jadi cawapres, itu mungkin banyak yang bilang sudah bagus, sudah bullish. Tapi kalau misalnya let's say katakanlah Jokowi kemarin sudah jadi sudah jadi capres, tapi harga belum naik, kita technical analysis belum boleh bilang ISG sedang bullish. Atau katakanlah misalnya GDP Indonesia tumbuh 7%, rupiah menguat, rupiah belum menguat, kita belum boleh bilang rupiah sudah masuki masa bullish, tidak. Kita harus fokus ke price action-nya. Kita harus melihat apakah price action ini, apakah pergerakan harga sudah menunjukkan kenaikan atau tidak. Kalau harga sudah naik, kita baru boleh bilang ini bullish. Walaupun beritanya, walaupun mungkin dengan menggunakan makro dan fundamental analysis itu bagus, tapi selama harga belum menunjukkan demikian, kita belum boleh bilang bagus atau jelek. Terus yang terpenting lagi adalah a trend is assumed to be an effect. Jadi ketika kemarin itu adalah tren naik, kita harus selalu berasumsi bahwa tren naik itu hari ini masih akan terus berlanjut sampai kita melihat ada tanda-tanda yang cukup jelas ya untuk kita. Tidak perlu untuk semua orang lah, tapi untuk kita, kalau kita sudah melihat tanda itu jelas, oke, kita baru boleh bilang
ini sudah akan reverse atau ini akan demikian. Karena kalau misalnya belum ada tanda-tanda yang jelas, belum ada tanda-tanda yang kita yakin harga akan bergerak, berubah arah, ya kita tidak boleh mengasumsikan demikian. Gitu. Artinya ketika kita punya posisi buy, tapi belum ada sinyal turun, sinyal jual, ya kenapa kita masih jual? Gitu. Yang ada kalau kita mau transaksi hari itu, ya kita harus pasang buy terus. Gitu. Karena selama belum ada sinyal sell, ya silakan pasang buy. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Line indicate movement, ini nanti di trend analysis. Jadi line menurut Dow Jones itu adalah sideways, pergerakan sideways. Terus only closing price use, ini karena teori lama ya, jadi ya mungkin dulu memang hanya closing price, tapi sekarang kita memperhatikan juga opennya di berapa, harga tertingginya dan harga terendahnya di berapa. Karena itu semua akan menyangkut psikologis dari pasar. Untuk time frame, jadi tadi ya, trend dibagi ke dalam 3, kita bisa masukkan itu sebagai time frame. Jadi ada yang long term, ada yang medium term, dan ada yang short term. Intinya di sini adalah dalam satu pergerakan long term, nanti akan ada beberapa pergerakan sedikit yang lebih kecil dibanding long term atau medium term. Jadi satu long term uptrend misalnya, itu nanti akan ada beberapa medium term yang downtrend atau uptrend untuk medium term. Jadi satu pergerakan naik, nanti akan ada beberapa pergerakan naik turun dalam time frame yang lebih kecil. Intinya adalah akan selalu ada yang lebih besar gitu ya, dan akan selalu ada yang lebih kecil. Mungkin contohnya seperti transaction ini. Jadi untuk satu pergerakan naik, nanti kalau kita coba zoom in, kita coba lihat lebih dalam, nanti ada pergerakan yang naik, turun, naik, turun, naik. Gitu. Tapi ujungnya sama. Dia akan bergerak ketemu di harga yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau pergerakan ini kita mau zoom in lagi, kita akan lihat pergerakan yang lebih volatile, lebih bergerigi gitu. Nah, ini adalah time frame yang kecil yang kita bilang short term. Mungkin di sini kita agak susah untuk melihat kecenderungannya, dan bahkan di sini cenderung harga itu random ya. Tapi kalau kita zoom out lagi, nanti akan jelas, oh harga sedang bergerak naik. Nah, di situ yang kita percaya bahwa harga pasti bergerak dalam suatu keteraturan tertentu yang kita bisa predik pada akhirnya. Ini untuk volume analysis. Jadi tentang volume, intinya adalah volume itu mengindikasikan apakah pergerakan harga itu bisa kita percaya atau tidak. Jadi kalau pergerakan harga itu menunjukkan naik dan volume juga terlihat naik, maka kenaikan harga tersebut boleh kita percaya. Artinya besok ke depan harga kemungkinan besar memang masih akan naik, atau dalam arti sudah memasuki fase bullish. Kenapa? Karena volume itu tadi mengkonfirmasi tren. Tapi kalau harga naik dan di saat yang sama volumenya turun, itu mengindikasikan bahwa kenaikan harga itu mungkin sebaiknya diwaspadain. Kenapa? Karena volume against trend, seperti kata Dow Jones tadi. Terus ketika harga turun, di saat yang sama volume meningkat, maka kita boleh yakin penurunan harga itu kemungkinan besar masih akan berlanjut. Kenapa? Karena again volume mengkonfirmasi trend. Volume sudah mengkonfirmasi downtrend. Tapi ketika harga turun dan volume juga turun, maka kita boleh waspada terhadap penurunan harga. Artinya ketika kita waspada penurunan harga, ini jangan-jangan harga ke depan tidak akan turun lagi, tapi malah naik. Nah, makanya di situ ketika harga turun dan volume turun, indikasinya adalah bullish. Jadi volume itu memang mengkonfirmasi harga ya. Pada akhirnya teorinya seperti itu. Harga naik, cek apakah volume naik atau turun. Kalau volume naik, berarti kenaikan harga valid. Artinya ke depan kemungkinan besar masih akan naik lagi.
beberapa kondisi ekstrim dari volume, ada yang kita sebut dengan buying climax. Jadi mungkin yang kejadian di rupiah kita, di ISG kita boleh bilang itu adalah buying climax. Jadi orang-orang panik beli rupiah sehingga rupiah lumayan menguat ya. Terus ISG juga lumayan menguat sekali, itu kita anggap sebagai buying climax. Dan apapun yang bergerak dengan cepat, yang bergerak naik dengan cepat, most likely akan turun dengan cepat juga. Itu istilahnya di selling climax. Tapi di sini adalah kedua hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan secara psikologis, yang mana ketidakseimbangan itu akan secara otomatis menormalkan kembali ya dengan ekstrim juga gitu. Jadi yang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Yang turun cepat, naiknya juga akan cepat juga. Itu adalah kondisi-kondisi yang kita sebut buying dan selling climax. Untuk trend analysis, di trend analysis kita sebenarnya cuma punya dua trend, uptrend dan downtrend. Kita bilang uptrend itu apabila ada higher high dan higher low. Kita bilang downtrend apabila ada lower high dan lower low. Lower high, lower low, higher high, higher low, ini adalah seperti ini. Higher high itu adalah titik yang lebih tinggi daripada titik tertinggi sebelumnya. Higher low adalah titik terendah yang lebih tinggi daripada titik terendah sebelumnya. Ketika terbentuk seperti ini secara terus-menerus, maka itu adalah uptrend. Downtrend pun sama. Ketika terjadi lower high atau titik tertinggi yang lebih rendah daripada titik tertinggi sebelumnya, itu lower high, dan terbentuk juga lower low, titik terendah yang lebih rendah daripada titik terendah sebelumnya. Ketika ini terjadi terus, maka itu adalah downtrend. Nah, di sini trend analisis secara keseluruhan. Yang pertama, trend kita cuma kenal uptrend dan downtrend. Yang berikutnya adalah kondisi non-trend. Nah, di downtrend ini ada dua, ada trend sideways atau ada smaller trend. Smaller trend balik ke yang time frame tadi, atau ada trend yang lebih kecil dalam satu trend itu. Nah, di non-trend ini nanti kita akan baca tiga hal, fase, opposite, dan pattern. Untuk technical analysis, kondisi non-trend adalah the real challenge buat kita. Karena apabila kondisinya sedang uptrend, yang harus kita lakukan adalah coba untuk mencari sinyal buy. Coba untuk pasang posisi buy. Kenapa? Karena ya kalau kondisi uptrend, ya jangan ngelawan trend gitu ya. Don't fight the trend. Trend is your friend. Jadi buy aja kalau kondisi uptrend. Kalau kondisi downtrend ya sell aja. Karena memang harusnya demikian. Gitu. Tapi pada saat kondisi yang tidak jelas, nah disitulah kita harus benar-benar menggunakan seluruh kemampuan technical analysis kita untuk bisa predik ini harga akan kemana setelahnya. Nah, di downtrend ini nanti akan ada yang tiga tadi, fase, opposite, dan pattern. Fase itu terdiri dari dua, akumulasi distribusi, opposite, technical rebound, dan technical koreksi, pattern, continuation pattern, dan reversal pattern. Nanti untuk pattern pun nanti kita akan coba bahas di seri intermediate technical analysis berikutnya. Tapi gambaran awal untuk fase akumulasi itu adalah kondisi pergerakan yang biasanya mengawali pergerakan uptrend. Biasanya akumulasi itu berada di bottom. Nah, kalau distribusi itu pergerakan yang mengawali pergerakan downtrend atau kita sebutnya puncak, peak. Untuk opposite adalah terdiri dari technical rebound dan technical koreksi. Untuk technical rebound itu adalah kenaikan sementara di tengah kondisi downtrend. Makanya untuk kondisi downtrend, kalau kita pasang buy, kemungkinan besar kita akan berada dalam kondisi technical rebound. Mungkin naiknya sementara, cuma sebentar mengalami unrealized profit, tapi kemudian akan mengalami lebih besar unrealized loss-nya nanti. Karena ya, peluang turun lebih besar daripada peluang naik. Untuk technical koreksi, ini adalah
penurunan harga di tengah downtrend. Ini adalah kesempatan kita untuk buy on weakness. Lalu di pattern, nanti ada continuation pattern dan reversal pattern. Intinya adalah continuation pattern itu mengindikasikan bahwa tren sebelumnya akan kembali terulang. Jadi apabila tren sebelumnya bearish, lalu muncul pattern yang kita sebut continuation pattern, maka ke depan kemungkinan besar bearish masih akan berlanjut. Untuk reversal pattern, apabila terbentuk pattern yang tergolong reversal pattern, maka tren sebelumnya berpeluang akan berakhir dan berbalik arah. Jadi katakanlah tren sebelumnya adalah downtrend, muncul reversal pattern, maka ke depan kemungkinan besar akan ada uptrend. Ini akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya di Intermediate Technical Analysis untuk chart pattern. Oke, kita masuk ke support resistance. Di sini beberapa agenda di support resistance, sama seperti yang awal tadi. Jadi support resistance, ini definisi dari buku John Murphy yang Technical Analysis of Financial Market. Jadi ini salah satu buku utama kita. Support itu, Murphy bilang, itu adalah level harga pada chart di bawah market ya. Di bawah market, di mana buying interest-nya atau demand itu sufficiently strong to overcome. Jadi ya di sini apa kita bilang sufficiently strong to overcome selling pressure atau supply. Ini mungkin perlu diingat dulu. Terus resistance adalah level harga di mana selling pressure atau supply itu juga sufficiently strong untuk mengovercome buying interest. Jadi di sini kita mau coba garis bawahi overcome-nya. Di sini mungkin lebih artinya tidak mesti selling pressure tidak bisa melewati harga support. Bisa, tapi dari ketika harga mendekati support, itu kita bisa expect bahwa penurunan harga itu seakan-akan tidak semudah penurunan di luar harga support. Jadi katakanlah harga turun dari 10.000 ke 5.000, di mana 5.000 adalah support. Nah, ketika harga mendekati 5.000, penurunan tidak quote-unquote segampang penurunan harga dari 10.000 ke 6.000 atau 5.500 atau 8.000 yang sebelumnya. Di situ kita bisa lihat mulai ada buying interest yang mengganggu selling pressure. Begitu juga resisten. Jadi ketika harga naik, ketika buying interest tinggi atau demand tinggi, sampai satu harga yang mendekati resisten, dari situ mulai muncul selling pressure atau supply yang mulai mengganggu kenaikan harga. Mengganggu dalam arti mungkin kenaikan harga tidak semudah atau secepat atau dalam waktu yang sesingkat seperti sebelum-sebelumnya. Itu yang kita maksud sebagai overcome. Ini silakan diingat lagi. Jadi ketika katakanlah demand meningkat gitu ya, demand meningkat entah karena harga turun atau ini, ketika demand meningkat di sini, tentu supply di sini meningkat. Nah, di sini nanti akan ada balance imbalance lah ya, ada saling membalanskan. Nah, ini mungkin secara ini saya ambil dari saham. Ini untuk instrumen ETF. Jadi di sini ini mungkin kelihatan ya. Jadi untuk ETF XIJI di sini di harga bidnya 630 ada level yang signifikan besar. Di offer juga sama. Memang kalau kita bicara dengan sistemnya, ini memang seperti ini, pergerakan mekanisme perdagangan harganya. Tapi di sini kita bisa lihat, di level 630, itu muncul demand yang sangat besar sekali. Di sini ini bisa 630 bisa menjadi level support. Kenapa? Karena kita expect ketika harga turun dari 635
ke 630, maka penurunan harga atau selling pressure akan bertemu dengan buying pressure atau demand yang kemungkinan besar bisa meng-overcome selling pressure tersebut. Begitu juga kalau misalnya harga naik dari 635 ke 639. Ketika harga mencapai 639, dia harus menghadapi selling pressure yang cukup kuat gitu. Jadi mungkin gampang naik ke 636, 637, 638, tapi ketika dia mau ke 639, itu kemungkinan besar tidak akan mudah untuk melewati level 639 ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah support resistance bisa ditembus? Yes, bisa. Kenapa? Karena supply dan demand itu kita percaya sangat berfluktuasi sekali. Jadi ya oke, 639 ada selling pressure yang kuat, tapi kita juga nggak tahu kan, bisa aja buying pressure-nya tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat sekali untuk melewati selling pressure. Nah, paling nggak seperti itu kurang lebih gambarannya. Kenapa harga bisa bergerak, kenapa support resistance bisa penting dan bisa signifikan. Kegunaan dari support resistance, ini mungkin beberapa yang bisa kita lihat gitu ya. Yang utama adalah support resistance itu menjadi trigger level. Trigger untuk apa? Untuk kita melakukan action. Actionnya bisa macam-macam. Buying, kita bisa buy pada support atau jual pada resistance. Itu yang pertama. Dan itu mungkin yang paling penting untuk support resistance. Support resistance juga bisa menjadi cut loss level. Kenapa? Karena seperti tadi, apabila kita memasang posisi buy dan harga turun melewati cut loss level kita, artinya apa? Ketika kita yakin ini adalah support yang bagus, support yang bisa menahan support atau buying pressure yang bisa menahan selling pressure, dan ketika selling pressure itu bisa melawan buying pressure, bisa menghajar support, buying pressure yang mana lagi yang bisa menahan selling pressure sekuat itu gitu. Artinya ketika harga turun melewati support yang kita tentukan, berarti dia bakal turun lagi menuju support berikutnya. Nah, itu silakan kita buat keputusan apa kita mau jual segera dengan tujuan untuk meminimalisasi kerugian, atau ya kita tahan. Itu tergantung strategi kita. Tapi support resistance bisa menjadi cut loss level kita. Averaging down atau averaging up, kita mau nambah atau mengurangi, itu bisa juga menjadi kegunaan support resistance. Apabila harga turun melewati support kita, dan kita yakin support kita yang berikutnya bisa cukup kuat menahan harga, ya kita boleh averaging down. Atau trailing stop, atau psikologi level juga bisa. Psikologi level mungkin lebih ke arah apabila suatu harga mencapai level tertentu, maka kita akan tergantung strategi kita masing-masing. Kita akan beli instrumen lain, kita akan pasang hedging, kita akan coba untuk melakukan evaluasi atau sebagainya. Itu bisa jadi psikologi level. Ini salah satu kegunaan. Ini adalah antara lain kegunaan support resistance. Ini sebagai trigger level. Ini sekaligus juga untuk menggambarkan kondisi-kondisi yang bisa terjadi ketika harga mendekati atau bahkan melewati support resistance. Ketika harga melewati resistance, kalau dari istilah yang saya pakai, itu kita sebut breakout. Setelah breakout, harga cenderung balik ke level resistance yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, cuma dalam hal ini, ketika resistance di breakout, maka resistance tersebut akan berubah menjadi support. Begitu juga dengan support. Ketika support dilewati, atau kita sebut breakdown, ya, itu maka support tersebut berubah menjadi resistance. Nah, seringkali ketika harga breakout suatu resistance, harga akan turun
untuk menguji support tersebut yang sebelumnya resisten. Nah, kondisi tersebut kita sebutnya throwback. Di saat yang sama, ketika ketika harga breakdown support, seringkali muncul pergerakan naik untuk menguji resisten atau support yang sebelumnya. Kondisi tersebut kita sebut namanya pullback. Nah, kondisi terjadinya pullback dan throwback ini itu merupakan salah satu indikasi utama bahwa breakdown atau breakout itu valid. Artinya ketika ada breakout dan ada throwback, kita boleh yakin bahwa kenaikan harga itu masih akan bertahan dan harga masih akan terus naik. Sebaliknya, setelah terjadi breakdown dan terjadi pullback, maka kita boleh sure bahwa penurunan harga itu masih akan bertahan. Gitu. Atau setidaknya harga akan turun untuk menuju support berikutnya. Nah, mungkin ada beberapa kondisi yang kita waspadain. Kita tidak ingin terjebak di dalam kondisi yang kita sebut bull trap atau bear trap. Bull trap adalah kondisi ketika harga melewati resisten, namun tidak lama kemudian harga akan berbalik arah untuk ya turun lagi gitu ya. Tapi untuk bear trap, ketika harga turun melewati support, kita anggap dia breakdown, ternyata tiba-tiba dia kembali naik. Ini adalah beberapa gambaran support resisten dan kondisi-kondisi pada support resisten. Ini beberapa cara untuk membuat support resisten. Congregation area, ini area yang sering disentuh, sering menjadi support resisten. Itu namanya congregation area. Terus yang kedua adalah extreme high atau extreme low. Jadi harga tertinggi di tahun ini dan harga terendah di tahun ini itu bisa menjadi support resisten juga. Terus kalau kita bikin trend line dan trend line tersebut, let's say kita bikin uptrend dan downtrend, nah persinggungan antara garis uptrend dan downtrend itu bisa jadi support resisten juga. Terus price dengan high volume. Jadi di harga berapa ada volume yang signifikan besar, itu harga tersebut bisa menjadi support resisten. Gaps itu juga bisa jadi support resisten. Terus kita bisa gunakan metode Fibonacci retracement. Kita bisa juga gunakan pivot point. Nanti beberapa dari sini akan kita bahas selanjutnya. Atau bisa juga kita menggunakan model indikator. Terus bentuk support resisten itu dia harus lurus, straight line, horizontal, vertikal atau diagonal. Untuk horizontal tidak bisa, tapi straight line tersebut bisa sedikit round atau malah round atau setengah lingkaran. Nah, terus kekuatan dari support resistance itu ditentukan oleh beberapa hal, yaitu berapa kali harga menguji support resistance tersebut, berapa lama support resistance tersebut terjadi. Jadi let's say support di tahun 2012 itu harusnya cukup kuat ya, cukup kuat untuk menahan penurunan harga. Terus interval support di chart weekly itu relatif lebih kuat dibanding support di intraday hourly atau intraday 4 hourly. Ketika ada support yang terbentuk karena volume tinggi, itu biasa juga support yang kuat. Terus ini bentuk lain dari support resistance, ada trend line, di bawahnya ada fan line, ada speed resistance line, Fibonacci, channel, uptrend channel, downtrend channel, Andrews pitchfork, pivot point, dan model indikator. Untuk trend line, dia bisa mengindikasikan uptrend, downtrend, atau malah pembalikan arah. Ini contoh uptrend, ini contoh downtrend, ini contoh untuk reversal. Jadi ada breakout, ada pullback, ada throwback, lalu uptrend. Di sini ada breakdown, ada pullback. Ada juga sinyal dari akselerasi dan decelerating trend. Ketika slope dari trend line yang kita bentuk itu meningkat, itu mengindikasikan accelerating.
accelerating trend. Ketika slope kemiringan uptrend ini sedikit turun, itu kita sebut decelerating trend. Nah, tingkat kemiringan trend trend line yang kita buat itu mengindikasikan kekuatan trend itu sendiri. Untuk yang Venn principle, ini yang speed resistance line, jadi dia sepertiga dan 2/3 dari titik awal dia naik. Atau kita bisa juga pakai Fibonacci Venn. Untuk Fibonacci, ini mungkin recall kembali ya tentang Fibonacci number atau golden ratio-nya. Yang utama adalah 382, 50%, dan 61,8. Dari Fibonacci ini kita bisa gunakan berbagai macam metodenya, Fibonacci retracement, Fibonacci Venn, arc, dan Fibonacci time projection. Dengan menggunakan Fibonacci time projection yang benar dan tepat, kita bisa menghitung per tanggal ya, tanggal berapa harga akan naik, tanggal berapa harga akan turun. Ini Fibonacci ini perlu satu sesi tersendiri untuk lebih banyak menjabarkannya gitu ya. Channel adalah gabungan dari support resistance diagonal yang sejajar. Jadi ini tidak akan bertemu dia. Ini sejajar. Jadi kayak semacam terowongan atau pipa gitu ya. Nah, channel ini nanti dia bisa kita bisa prediksi perubahan direction dan kita bisa prediksi targetnya dengan menggunakan channel. Apabila memang harga membentuk channel dan ketika harga sudah bergerak mematahkan channel tersebut, kita bisa prediksi target secara teoritisnya. Ini cukup powerful ya channel. Pivot point adalah support resistance yang dibuat berdasarkan kalkulasi. Memang pada akhirnya banyak ada beberapa macam perhitungan formula perhitungan pivot point, tapi macamnya nggak terlalu banyak. Biasanya ada 3-5 macam. Jadi apabila kita menggunakan metode yang sama, seharusnya support resistance yang kita pakai itu sama juga. Karena memang pada akhirnya support resistance itu subjektif sekali. 10 orang technical analyst bisa membuat 10 support resistance yang berbeda. Tapi apabila ada analis yang sama-sama menggunakan pivot point, kita bisa expect support resistance-nya bakal sama. Karena memang support resistance berdasarkan pivot point itu adalah support resistance yang dibuat berdasarkan formula tertentu. Formulanya seperti ini, contoh-contohnya. Terus juga ada Allen Andrews Pitchfork. Ini metodenya relatif lebih rumit. Dan di sini uniknya adalah Pitchfork ini dia mengapply hukum Newton ya, yang untuk fisika. Terus yang terakhir adalah modern indikator. Di sini nanti ada 2 sesi tentang intermediate yang kita bahas mengenai indikator. Tapi di sini beberapa indikator itu bisa kita anggap sebagai support resistance. Di sini adalah contoh-contohnya. Ini moving average ya. Jadi moving average itu adalah harga rata-rata yang current atau yang bergerak. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai support resistance juga. Gitu. Dari saya untuk intermediate technical analysis, subsession basic theory dan support resistance sudah selesai. Mungkin sekarang kita masuk ke Q&A ya. Untuk support resistance dengan menggunakan candlestick, pakai body candle atau spike atau high low-nya. Di sini memang ada beberapa literatur yang saya baca, itu ada yang mengatakan better menggunakan body candle, better menggunakan spike. Tapi saya sendiri, saya lebih senang menggunakan bodinya. Kenapa? Karena memang
yang lebih meaningful itu adalah body candlestick atau open close-nya. Karena banyak yang karena pada akhirnya harga high dan harga low itu mengindikasikan uh, panik buying dan panik selling, yang mana memang itu menjadi salah satu ciri khas, itu menjadi salah satu indikasi. Tapi di satu sisi kita nggak bisa terlalu expect pada mereka yang bersifat panik gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan support untuk harga beli dan harga jual, saya sarankan kita pakai body candle. Tapi ketika kita mau menggunakan support tersebut sebagai cut loss, kita bisa pakai spike. Jadi di sini again kita mesti cek dulu, kita mau pakai buat apa support resistance kita. Untuk support resistance yang kita anggap kuat, namun pada akhirnya ditembus juga gitu ya. Baik lagi, untuk apa tujuan kita menggambar support resistance? Gitu. Saya cenderung orang yang harus paham dulu, harus tahu dulu gitu ya, apa tujuan kita, buat apa, baru kita bisa apa yang bisa kita terapkan gitu. Jadi yang pertama adalah tentu kita mau kita anggap sebagai apa support resistance ini? Apakah level buy atau level sell atau cut loss level? Gitu. Tapi memang dan kita juga memang sebaiknya tidak expect bahwa harga akan selalu mantul atau rebound ketika menyentuh support, harga harus turun ketika menyentuh resistance, itu nggak seperti itu. Karena pada akhirnya kan pun teorinya tidak seperti itu kan. Teorinya adalah ketika harga di support, paling tidak kita bisa expect ada buying pressure yang bisa melawan selling pressure. Ketika harga mendekati resistance, kita bisa expect akan ada selling pressure yang melawan buying pressure dan tidak harus menang. Nah, di situ kita bisa lihat. Jadi kita bisa mungkin kalau teman-teman yang yakin ini support saya di sini kuat, silahkan perhatikan pergerakan harga ketika mendekati support resistance yang teman-teman bilang kuat. Karena bisa aja pada saat harga mendekati support resistance tersebut, ya entah somehow kenapa gitu ya, ya buying pressure bisa melawan selling pressure, atau sebaliknya selling pressure bisa melawan buying pressure. Kuncinya adalah pergerakan pada saat mendekati support resistance tersebut. Ini ketika kita menggunakan indikator gitu ya, seperti MACD, RSI atau stokastik, indikator tersebut sudah cukup tinggi, sehingga mengindikasikan membalikan arah. Tapi seringkali harga masih berlanjut. Nah, ini kita mesti lihat seberapa kuat tren tersebut. Gitu. Kita harus coba cek tren tersebut. Yang pertama memang kita harus lihat tren tersebut, dan yang kedua kita mesti cek indikator kita ini buat apa. Gitu. Jadi kalau kita misalnya menggunakan stokastik osilator, seperti yang kita tahu dan sesuai teori, stokastik osilator itu bagus di ketika harga dalam range, ketika harga bergerak dalam sideways. Jadi ketika tiba-tiba harga bergerak uptrend, maka saya jamin stokastik osilator kita akan terus mengalami overbought terus. Sedikit-sedikit overbought. Itu karena memang lagi uptrend dan seperti itulah stokastik. Dan ketika lagi sideways, kalau kita pakai indikator moving average, ya kita akan lebih banyak keluar masuk karena moving average tidak bagus membaca range, tidak bagus membaca sideways. Moving average atau MACD akan bagus ketika pasar sedang uptrend atau downtrend. Jadi di sini kita coba cek lagi, selain kekuatan tren itu sendiri, kita coba cek apakah indikatornya sudah tepat atau belum. Terus untuk time frame, penggunaan time frame apa yang bagus untuk analisa sebuah tren? Yang pertama adalah, again, kita harus tahu tujuan kita apa. Selain tujuan kita juga kita harus tahu diri kita sendiri. Artinya, kita mau trading di time frame apa? Let's say kita pengen trading di time frame hourly.
Mungkin ya kita punya pekerjaan lain sebagai trader, selain sebagai trader, tapi kita nggak terlalu sibuk pekerjaannya dan kita masih bisa trading, oke, hourly mungkin cukup. Atau mungkin kita benar-benar full time trader, kita pengen yang realize cepat, mungkin ya time frame 15 menit boleh, time frame 1 menit atau 5 menit boleh. Nah, yang pertama kita tahu dulu, kita mau trading di time frame apa. Nah, untuk trend, coba baca trend di time frame yang satu tingkat di atas time frame trading kita. Jadi katakanlah kita mau trading, kita tradingnya di time frame 15, let's say 15 menit, maka coba cek trend paling tidak di trend 30 menit, 1 hour, atau 4 hourly. Jadi kita cek satu tingkat di atas time frame trading kita. Terus time frame yang baik untuk entry dan exit point, ya itu tadi ya time frame trading kita. Kalau kita investor jangka panjang, ya trader jangka panjang, ya silakan pakai time frame monthly atau yearly lah gitu. Tapi kalau kita trader full time trader, terus kita juga scalper atau very short term trader, ya silakan pakai time frame 1 menit, 5 menit gitu. Tergantung kita. Cara mengatasi bull strap dan bear strap. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah kita mesti lihat apakah breakout atau breakdown ini valid atau tidak. Jadi artinya gini, breakdown yang valid atau breakout yang valid itu yang pertama adalah diikuti dengan volume yang lebih tinggi daripada volume sebelumnya. Sama seperti harga naik tadi ya. Nah, oke, ketika harga sudah breakout dengan volume yang bagus, kita boleh cek juga apakah breakout ini atau harga ditutup di berapa persen lebih tinggi dibanding level resisten. Artinya gini, ketika resisten itu di level 1000, nah kita boleh expect ketika breakout dan harga closing, harga harus closing di atas katakanlah 2% atau 3% di atas level 1000. Nah, ketika harga sudah close di atas 2-3% dari resisten, maka kita bisa expect, kita bisa berharap itu adalah valid breakout. Atau kalau resisten itu di 1000, kita pengen lihat harga berada di atas 1000 selama beberapa hari. Jadi ada 3 hal yang utama, volume pada saat breakout, closing price setelah breakout minimal 3 atau 2 atau 3%. Terus ketika breakout kita mungkin udah jangan buy dulu deh, siapa tahu ini masih valid, masih bull strap. Kita boleh tunggu sampai 2 hari. Apabila harga selama 2 hari tersebut masih di atas harga resisten, itu mungkin adalah valid breakout. Begitu juga dengan downtrend ya. Begitu juga dengan breakdown. Terus mana duluan terjadi teknikal dan fundamental. Saya nggak bisa bilang duluan, mana yang duluan gitu ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari kalau wajarnya adalah mungkin fundamental duluan, karena memang ya fundamental yang menjadi alasan harga bergerak gitu ya. Tapi kan gini, kita nggak tahu apakah pergerakan harga yang terjadi sebelum bahkan orang dalam itu tahu, kita nggak tahu apakah itu pergerakan sengaja atau malah tidak disengaja gitu. Jadi katakan gini, mungkin yang paling gampang adalah, let's say besok adalah pengumuman laporan keuangan Telkom, gitu. Kita nggak tahu apakah auditor Telkom sudah transaksi duluan, atau malah mungkin si manajemen Telkom yang di kuartal ketiga dia sudah trading duluan. Atau mungkin lebih gampang lagi nih, gubernur BI yang sekarang, let's say katakanlah besok adalah rapat gubernurnya untuk menaikkan, untuk berbicara dengan suku bunga. Mungkin saja gubernur BI sudah melakukan transaksi forex duluan. Tapi kita nggak tahu, mungkin sebelumnya
orang-orang sudah mulai melihat karakteristik gubernur BI, sudah mulai paham, ya mungkin orang lain atau teman dekat yang sudah beraksi duluan gitu. Jadi ya di sini uh, kita nggak usah bilang mana yang duluan, tapi kita percaya akan selalu ada insider trading gitu. Terus prediksi ANZ USD. Saya kebetulan nggak ini ya Pak. Jadi mungkin untuk apa namanya untuk market outlook memang kebetulan saya banyak di capital market dan kebetulan untuk ANZ Australia New Zealand kita belum cek ya. Tapi kalau dilihat dari USD index mungkin itu bisa mewakili pergerakan lain. USD index untuk 3 bulan ke depan masih akan turun. Jadi kalaupun teman-teman jangka pendek, mungkin silakan cari peluang di posisi sell. Gitu. Terus yang berikutnya adalah dari sekian jenis support resistance, mana yang paling bagus dipakai saat trending dan mana sideways. Untuk trending, saya sih lebih senang pakai trend line ya. Artinya kita coba menggabungkan extreme point gitu trending. Tapi kalau di sideways, kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan congestion area. Karena ketika di trend, karena pada saat market lagi trend, yang saya pengen perhatikan adalah apakah tren itu sudah mulai patah atau tidak. Nah, ketika tren patah, saya akan merubah view. Saya tadi misalnya uptrend, ketika garis uptrend line itu di breakdown, maka saya akan mulai fokus untuk waspada. Jangan-jangan ini uptrendnya mulai terganggu. Jadi saya pengen ada indikasi yang seawal mungkin, se-early mungkin. Nah, itu yang paling baik adalah dengan menggunakan support resistance berdasarkan extreme price, highest atau lowest. Kalau kita uptrend, kita cari titik lowest-nya. Kalau kita mau gambar downtrend line, kita cari highest price-nya. Kita gabungin highest price-nya. Nah, tapi pada saat market sideways, saya nggak pengen terjebak dalam bull strap atau bear strap. Makanya saya pengen pakai congestion area. Mana yang kira-kira sering disentuh, dan ketika itu sudah di break, atau di breakdown atau di breakout, maka saya bisa make sure ini kayaknya sudah mulai valid breakout. Gitu. Oke. Mungkin sudah tidak ada lagi berarti ya. Dari saya mungkin sampai sekian. Nanti ke depan masih ada beberapa sesi untuk yang topik intermediate technical analysis, tapi kita akan coba selingi dengan topik-topik yang saya pribadi menganggap itu adalah topik intermediate sampai advance. Jadi mungkin untuk bulan depan sesi webinar ini bukan technical analysis intermediate lagi, tapi ada topik yang ya saya expect-nya itu topik yang sedikit lebih advance lah. Tapi tetap mungkin buat Bapak Ibu, buat rekan-rekan yang ya sedikit merendah dengan mengatakan bahwa lagi masih belajar, ya ini adalah saat yang tepat untuk belajar gitu. Dan tentu saya juga expect di materi ini memang ini adalah materi basic, tapi materi basic ini sangat penting untuk dipelajari, untuk dipahami, selain untuk pengembangan ilmu kita ke depan, ilmu basic juga berguna untuk aplikasi di trading kita. Karena kalau kita lupa basic ya kadang-kadang ya kan prakteknya nggak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa teori yang benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan topik kali ini bisa lebih banyak membantu Bapak Ibu rekan-rekan untuk memantapkan ilmunya masing-masing yang pada akhirnya bisa diaplikasikan ke trading Bapak Ibu sekalian. Oke, dari saya sampai sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini pakai itu ya.